Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran musik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jira Febriana dari Pendidikan Seni Musik Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini, kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dan fungsi dalam alat musik tradisional, yaitu kecapi. Sebelum kita membahas bagian-bagian dan fungsi dalam alat musik tradisional kecapi, teman-teman juga harus tahu bahwa kecapi Sunda merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat atau Pasundan, yang cara membunyikan atau memainkannya dipetik. Kecapi sebagai alat musik melodis dalam karawitan Sunda dapat berfungsi mandiri ataupun sebagai pengiring. Misalnya, pada pertunjukan kecapi suling atau tembang Sunda, kecapi digunakan secara mandiri. Artinya, tidak ada alat musik lain yang dapat menggantikan posisinya atau tugasnya. Selanjutnya, kalian juga harus tahu bahwa kecapi memiliki beberapa jenis. Apakah kalian tahu jenis-jenis alat musik tradisional kecapi? Oke, kita dapat lihat di gambar pertama itu adalah kecapi siter atau kecapi kawi. Sedangkan di gambar yang kedua itu adalah kecapi indung dan kecapi rinci. Berbeda dengan kecapi siter atau kawi, kecapi indung dan rincik termasuk ke dalam kelompok kecapi tembang karena dimainkan secara bersamaan dalam sajian atau pertunjukan tembang Sunda Cianjuran. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan jenis kecapi dari gambar tersebut. Yang pertama yaitu jenis kecapi siter. Kecapi siter lebih populer dengan sebutan kecapi kawi, dikarenakan kecapi jenis ini sering digunakan untuk mengiringi lagu-lagu jenis kawi, yaitu kawi biasanya kawi Sunda Mangkokoan dan lain-lain. Selain itu, kecapi jenis siter lebih populer di masyarakat karena bentuknya yang simpel. Yang kedua yaitu kecapi indung dan kecapi rincik. Kecapi indung memiliki sebutan lain yaitu kecapi perahu. Disebut dengan istilah kecapi perahu disebabkan oleh bentuknya yang mirip dengan perahu. Ragam kecapi ini biasanya digunakan pada kesenian tembang Sunda Cianjuran. Kecapi perahu atau kecapi indung memiliki karakter bunyi yang lembut dan merdu. Sedangkan kecapi rincik biasanya berdampingan dengan penggunaan kecapi indung atau kecapi perahu pada pertunjukan kesenian tembang Sunda Cianjuran. Dari sisi bentuk hampir sama dengan bentuk kecapi indung, namun hanya ukurannya saja yang berbeda yaitu lebih kecil. Fungsi dari kecapi rincik yaitu membuat lilitan melodi lagu-lagu sehingga iringan musik terasa lebih berisi. Selanjutnya kita masuk ke materi inti yaitu tentang bagian-bagian dan fungsi dalam alat musik tradisional kecapi. Kecapi memiliki beberapa bagian dan fungsi yang berbeda. Apakah kalian tahu nama-nama bagian kecapi dari gambar yang saya tampilkan tersebut? Oke, untuk gambar yang pertama itu adalah inang. Dan gambar yang kedua adalah puret. Gambar yang ketiga mata itik. Yang keempat senar kecapi. Yang kelima lubang resonator. Dan yang terakhir adalah tumpang sari. Untuk lebih paham, saya akan menjelaskan satu persatu dari bagian-bagian dan fungsi kecapi. Yang pertama yaitu inang. Inang berbentuk seperti pion catur yang di atasnya biasanya ditempeli paku payung agar kawat tersebut tidak terbenam. Inang terletak di bagian kiri, fungsinya sebagai tumpuan kawat. Yang selanjutnya yaitu puret. Puret yaitu berbentuk seperti paku yang mempunyai drat yang berfungsi untuk menyetel kekencangan setiap kawat kecapi atau bisa juga untuk tuning kecapi. Oke,
Selanjutnya tumpang sari. Tumpang sari adalah sebilah kayu yang terdapat di sebelah kanan yang berfungsi sebagai tumpuan kawat. Untuk yang selanjutnya yaitu senar kecapi. Senar kecapi memiliki 20 senar yang terbuat dari kawat, berfungsi untuk menghasilkan bunyi yang berasal dari getaran senar yang digetarkan oleh pemain. Dan yang selanjutnya yaitu lubang resonator. Lubang resonator adalah kotak berbentuk trapesium yang berada di bagian belakang terdapat sebuah lubang sebagai ruang resonator, disebut dengan istilah awak kecapi atau imah kecapi. Fungsi dari lubang resonator yaitu agar suara yang dihasilkan dari petikan senar atau kawat kecapi lebih terdengar nyaring berbeda dengan kecapi yang tidak memiliki lubang resonator. Tentu suaranya akan lebih lembut atau lebih pelan. Dan yang terakhir yaitu mata itik. Mata itik adalah tempat tertanamnya kawat kecapi ke dalam imah kecapi. Disebut mata itik karena bagian ini biasanya dibenamkan agar kawat kecapi tidak amblas ke bagian awak kecapi yang terbuat dari kayu. Oke, demikian pemaparan materi dari saya. Semoga menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang alat musik tradisional. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.